silaturahim wonten dalemipun Mas zaman mriki kanthi liripun boten wonten arangan napa sugeng rawuh Pak Ustaz niki kula wong misane mbok ngekali-ngekali jenengan iki Pak Bali. Mugi-mugi kerawan dengan kita sami lan kita sedaya wonten ing sonten menika saestu dinaset dening Gusti Allah sebagai amal saleh kita sowan-sowan. Amin. Salawat salam kita tetepno dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng keluarganipun para sahabat tabi'in sumrambahipun dhateng umatipun ingkang istiqomah ingkang teguh sunah-sunahipun ngantos mangke yang kiamat insyaallah dhateng kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak-bapak khususipun wonten ing kesempatan menika jalaran Pak Kiai sampun rawuh kula namung ngemutaken mawon bilih wonten ing surat Maryam ayat 59 niki kula penyasapi diputi kalih Gusti Allah. Allah mendika faqalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wa taba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Dadi sak peninggal niki ayat saderengipun menika bercerita tentang nabi-nabi, wiwit Nabi Ibrahim kemudian dan seterusnya. Waktu itu kan Ibrahim surut diganti oleh putranya Ishak, Ismail, Yakub dan seterusnya sampai akhir sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya sepeninggal Ibrahim itu ternyata menapa menika orang-orang yang menggantikan generasi berikutnya itu kata Allah idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Jadi sebenarnya Ibrahim itu diganti generasi yang apabila dibacakan ayat-ayat yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman, itu mereka sama tunduk, ya, kharru sujada dan sujud, bahkan wa bukiya, bahkan menangis karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau kita tinggali tahanan hari ini di negeri kita, di Klaten lah khususnya, di Klaten. Menawi kita tinggali di kedai-kedai kopi, di tempat-tempat tongkrongan, di taman-taman, taman lampion, taman gergunung dan lain-lain, itu di sana penuh dengan anak-anak muda, generasi muda, baik laki maupun perempuan. Ini sebenarnya sudah disitir oleh Allah di dalam 59 surat Maryam ini bahwa sepeninggal kalian nanti akan akan meninggalkan orang-orang generasi yang adaa'us shalah, yang jauh dari sholat. Artinya apa? Generasi kalau kita lihat di Klaten ini khususnya di tempat kita masing-masing, generasi muda yang cedak masjid, itu kan orang pakai oke. Generasi muda yang cedak masjid itu nggak pakai kata. Artinya apa? Orang-orang yang ke masjid, jamaah ke masjid, itu ternyata orang yang kita ini yang sepuh-sepuh nih, yang kira-kira ya wis maghrib sarna maghrib. Tapi generasi muda kita ternyata mereka nongkrong dan seterusnya. Padahal umur kok ya didik. Padahal wong tuane nek ditekoni, wah iki ekonomi sulit, nyambut gawe rekoso, golek duit angel dan sebagainya. Tapi ternyata waktu dimintai oleh anaknya jalan-jalan, jajan, itu ternyata ya dilenehi anak. Ini generasi kita sekarang seperti itu kayak gitu. Kalau tinggali kan pasar seperti lapangan pedan misalnya, mesti penuh generasi muda lanang wedok campur baur akan kenai.
mereka jelas adzhamus sholat, ninggalke sholat. Nah, wattaba'us syahwat, bahkan mereka jelas mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Padahal keinginan mereka itu ya cenderung kepada ketidakbaikan atau kemaksiatan. Nah, ini bapak-bapak dan sekalian, monggo kita introspeksi pada diri kita masing-masing, sehingga mari kita pikirkan generasi muda kita agar apa? Agar mereka ya tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak positif, yang negatif, sehingga kalau di sini Allah mengatakan fasaufa yalqauna ghayya. Jadi karena kita diamkan mereka, jelas nanti mereka akan tersesat. Nah, oleh karena itu Bapak yang kami hormati, monggo di masa yang ini kita until-until, kita pakai pegangan untuk apa? Untuk pembinaan pada generasi muda, anak kita, agar mereka nanti tidak tersesat. Kalau mereka nanti tersesat, jelas yang rugi adalah kita semuanya. Oleh karena itu, monggo kita jadikan bahan renungan bagi kita sekalian, sebagai orang-orang yang di depan ya, di masyarakatnya masing-masing. Tetap kita harus peduli pada generasi muda, sejak anak-anak di TPA kita titik-titik kita kita oyak-oyak biar mereka cerdas dengan masjid, cerdas dengan Al-Quran, sehingga pada karena Sohibet pernah mengatakan subhanu yaumi jalul wat itu. Jadi generasi muda pada saat sekarang hakikatnya adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dilanjut oleh Pak Jazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alam kulli hal. Wa na'udzu bika ya Allah min hali ahlin nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Ayo hadirun para sesepuh ingkang kawula berdosi, alhamdulillah kita saged dilaksanakan sinau kuliah akhlakipun Bapak Yuna Hajaliyah. Allahumma yarham. Yang kita kaji kemarin adalah bab 2 angka Romawi, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada ABC sampai Z. Akhlak kepada Allah, satu takwa sudah kita bahas. B, cinta dan ridho sudah. Kemudian C, ikhlas, itu kemarin sudah kita bahas tapi belum selesai. Kemudian nanti dilanjutkan dengan khauf dan roja. Halaman pinter Pak. Ini ke daftar isi. Daftar isi. Ini pengantar dulu. Oh. Jadi biar kita paham tentang urut-urutan yang kita baca, semacam abstraksi begitu. Bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akhlak pada Allah itu satu takwa, dua cinta dan ridho, tiga ikhlas, empat khauf takut dan rojak dan harap, lima tawakal, enam syukur, tujuh muraqabah, delapan taubat. Ada muraqabah, ada muqarabah. Nek muqarabah dari kata-kata korban, mendekatkan diri. Kalau muraqabah itu selalu merasa dilihat oleh Allah. Bahasan kita sampai huruf D yaitu ikhlas. Alamatnya 32. Halaman 32. Itu dulu kita pelajari di rumah Bapak Haji Ujianto tanggal 19 Juli tentang keutamaan ikhlas. Dilanjutkan di rumah Bapak Haji Budiman, Qul inna sholati dan seterusnya tanggal 27 September, kemudian Oktober kemarin diundur sampai November hari ini. Maka sekarang kita halaman 33. Di sana Pak Yunahar menyantumkan hadis Nabi, hanya dengan keikhlasanlah semua amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan selamat atau tuba kepada para mukhlisin. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Mukhlisin itu barangkali kita ini yang berusaha untuk bisa ikhlas dengan jatuh bangunnya. Kalau mukhlasin itu orang yang ikhlasnya sudah jadi, mereka mendapatkan karunia dari Allah, dikasih keikhlasan. Karena semua kegiatan manusia, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surat Shafat ayat 90 sekian, 96 kalau nggak salah. Semua perbuatan kita, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan yang kalian kerjakan. Artinya kalau orang itu bisa berbuat ikhlas, itu hakikatnya adalah perbuatan Allah yang diberikan kepada orang yang sudah dicintai oleh Allah. Nah, kita ini untuk mengarah ke sana, kita baru belajar ikhlas, tapi insya Allah nanti kalau kita sungguh-sungguh akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukhlasin. Iblis itu jubilit tobiat satu kepada illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surat Al-Hijr ada, surat ada, dan seterusnya. Yang disebutkan tuba lil mukhlisina alladzina idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yu'taqadu ulaika hum masabihal huda yang jadi anhum kullu fitnatin zulman rawahul Bayhaqi. Tuba, selamat, bejo kemayangan, kata Nabi. Lil mukhlisina, orang-orang yang bisa mencapai keikhlasan. Salah satu dirinya alladzi wong kang iza nalikan hadru. Kalau dia datang, lam yu'rafu, tidak diketahui. Wa idza ghabu wa idza lantat kalane ghabu wa tidak hadir, tidak ada, tidak tampak. Lam yu'taqadu, ora direken. Ulaika wong sing kaya ngono kuwi ya wong sing ngono kuwi mereka mato biha
piro-piro damare al-huda bisusu tanjari yang akan hilang anhum dari mereka kullu fitnatin dari bermacam-macam fitnah zulman yang gelap dari fitnah kegelapan. Selamatlah para muflisin kata Nabi, yaitu orang-orang yang bila hadir tidak dikenal, bila tidak hadir tidak dicari-cari. Mereka pelita hidayah, mereka selalu selamat dari fitnah kegelapan. Jadi orang ikhlas itu tidak kepengen matching Ketok. tampil eneng yo ora nambah yo apa-apa, ora eneng yo ora nambah yo apa-apa. Buat Pak. Artinya orang ini itu tidak direken oleh masyarakat dan dia juga tidak kepengen direken. Istilahnya dia tidak kepengen menjadi apa-apa dan tidak kepengen menjadi siapa-siapa. Tapi ya wes, wong arep biji ya karpe biarane apa ya ora. Pripun Pak Jazili rong rawe dinteni Aku kene Pak Doni. Itu kan melebur dengan gelar aku lho. Oh, lali Pak. Wis kecebur ini. Kesulitannya. Mungkin pengen ngedik jam-jam dia. Orang tidak kepengen tampil dan juga tidak kepengen ditampilkan. Jadi datangnya orang ambil apa-apa, tidak adanya juga tidak membuat apa-apa. Dan orang ini menjadi pelita hidayah. Kalau bisa digambarkan Bapak Ibu sebagaimana lingkungan, itu ada orang-orang yang ibarat pohon itu ada yang jadi oyok, jadi fondasi. Sebuah lingkungan masyarakat itu kalau di sana ada orang solehnya, meskipun orang soleh itu tidak butuh diketahui dan juga tidak butuh menampakkan diri, lingkungannya terasa nyaman, terasa ada sohnya. Misalnya lingkungan masjid, kalau di sana ada orang alimnya, kita ya orang apa-apa, guru yang mulai yang masjid, ora tau ngomong apa-apa, ora tau beliau apa-apa. Tetapi dengan keikhlasan ibadahnya itu menjadikan lingkungan itu menjadi nyaman, terkendali. Istilahnya wong nek arep ngambah dengan puji jin ibaratnya. Soalnya ada apa gitu semacam nejarnya aura itu ya. Ada sesuatu yang memang itu tadi kekuatan keikhlasan yang kekuatannya luar biasa. Jadi mereka tidak butuh tampil, tidak butuh ditampilkan, sehingga dia asyik dengan hadiah dari Allah itu sendiri. Seorang muflis tidak akan pernah sombong kalau berhasil, tidak pernah putus asa kalau gagal. Dan ini kenikmatan Bapak Ibu. Tidak lupa diri menerima pujian dan tidak mundur dengan cacian. Tidak mundur dengan cacian. Pamuntungan berarti Pak. Contohnya Khalid bin Walid, dia kan panglima perang yang hebat tidak terkalahkan. Cita-cita mati di medan perang malah di tempat itu. Di puncak karirnya dipecah Umar bin Khattab. Ya apa-apa. Itu salah satu contoh. Aku karena Allah Pak, bukan karena Ya, padahal itu di puncak karir yang luar biasa. Itu salah satu contoh yang bisa kita amati sampai hari ini. Sebab dia hanya berbuat semata-mata mencari keridhaan Allah.
Kalau boleh saya artikan keridhaan itu penghargaan. Yang dicari penghargaan dari Allah. Ora samar gen diarani atau ndak diarani. Aku kok nek ra teko ndak diarani. Piye? Aku nek teko kok diarani. Dua tembung ini sederhana, tetapi ini menjadi masalah-masalah yang menjadi momok di tengah-tengah kehidupan pergaulan manusia. Jadi gen diarani, ben diarani pantas, ben diarani pinter, ben diarani dan sebagainya, atau tidak diarani. Nah, orang ini tidak diarani ini. Nah, orang ini itu sudah tidak masuk kalkulasinya. Panglima perang yang selalu berhasil di dalam setiap peperangan karena Khalifah Umar bin Khattab khawatir terjadi pengkultusan terhadap Khalid bin Walid, beliau segera memberhentikannya dari jabatan panglima untuk kemudian menjadi prajurit biasa. Penurunan status secara drastis menurut ukuran dunia itu sama sekali tidak merubah Khalid. Beliau mengatakan, saya berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah. Bagi Khalid, tidak ada bedanya berperang sebagai jenderal dengan berperang sebagai prajurit. Masing-masing berjuang sesuai dengan fungsinya dan sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali bagi pengkaderan organisasi kita, Bapak-bapak. Karena tidak jarang orang yang rajin banget untuk rapat dan sebagainya, tapi ternyata punya saran. Paling berat jadi apalah begitu. Dan ini memang penting banget. Inilah Pak Iman luar biasa, ini beliau bisa menyampaikan narasinya yang biasa seperti ini. Seorang mukhlis akan selalu bersemangat dalam beramal. Pujian tidak membuat dia terbuai dan cacian tidak membuat dia mundur. Yang dicarinya hanyalah ridho atau penghargaan Allah semata. Tapi seorang yang tidak ikhlas dan cepat terbuai dan lupa diri bila mendapatkan pujian dan cepat berputus asa menghadapi segala rintangan dalam perjuangan. Kalau boleh rumus sederhananya, jangan pernah mengharap kepada selain Allah. Itu kunci kebahagiaan. Jangan pernah mengharap kepada selain Allah. Meskipun itu anak saya, kepada anak kita atau istri atau teman. Kalau orang mengharap selain Allah pasti menderita. Orang menderita itu bukan karena diajak orang lain, tetapi karena berharap untuk dihormati, diwongke, diregani. Malah diajak, malah dihinakan. Tapi kalau dia hanya mengharap Allah, tidak ada masalah. Dan dia selalu optimis dalam hidup. Jadi termasuk kegiatan kita sehari-hari, minta pertolongan misalnya, maka pertama kali hati kita kontaknya dengan Allah. Dengan anak misalnya, itu kok ngampun rokok gitu. Itu kok sabun. Agar kita tidak mengharap kepada anak kita. Sebelum kita perintah kepada anak kita, kita nyambung dulu dengan Allah. Uzkurullah dzikran katsiran. Hitungnya di sini. Ya Allah, semoga paling kita sambung dengan Allah, baru minta tolong kepada anak, istri atau teman dan sebagainya. Artinya nanti kalau perintah saya, harapan saya itu terkabul, alhamdulillah Allah mengharapkan.
Kalau tidak takabur, ini adalah masyiatillah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk akhlak nanti di sana ada ridho tadi, ridho kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gagal kudu titik berkaitan dengan benar bebas. Kiai mungkin dengan Pak Bihun, tapi Mas Sofian ya Allah, saya itu rasa kedupen, pulau bel, tapi kelingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.